Saya sekarang ada di sini bersama Pak ini Yuan Ribeiro dan Pak ini Jacksona karena sama-sama. Baik, begini. Biasanya orang politik itu mati 100 kali, bangkit 1000 kali. Dan itu ada pada Kaluk. Dan saya ikut terus. Kaluk pernah maju, tapi sukses tertunda. Dan ada pertanyaannya. Kok sibuk amat? Sudah jadi orang mapan di Kalimantan, punya pendidikan lembaga pendidikan dari SD sampai dan perguruan tinggi, kok uang sudah banyak, untuk apa lagi? Tapi saya sangat yakin ini maju lagi karena hasil sebuah refleksi. Jadi Bapak ini hasil refleksinya bahwa hanya semata-mata ingin terlebih lagi. Sudah ada semua. Tapi kalau ini memang suatu tekad dan itu keinginan mulia dari Bapak untuk terlebih lagi, kenapa leluhur Nagi Tanah tidak dukung lagi di atas? Tuan Maha. Ini yang kedua. Ini kedua maju dan saya yakin lewat independen dengan tadi sudah dijelaskan tadi dan kita sepakat jangan seperti tadi siram 100.000 hari ini hilang semuanya dulu. Kita harus utuh dalam komitmen. Satu bicara hari ini, satu terus kita buat. Dua. Dan ini tidak main-main. Sudah rugi, satu kali maju, tapi mau maju lagi. Karena bukan mencari nama lagi. Kalau bukan. Tapi mau terlebih lagi. Bikin Nagi ini baik. Baik. Kak Uman. Jadi ada satu pertanyaan saya, tapi ini hasil versi dengan saya lihat. 6 prime mover isi ini program yang belum disentuh oleh yang lain pernah masuk jadi bupati di sini. Ada hal baru, ya ada prime mover ini, ya luar biasa hal baru dan ini warna tersendiri. Saya optimis. Dua sosok kita ini itu pengalaman birokrasinya cukup lumayan. Bapak Saka sudah dalam buana dan sudah banyak jabatan. Bapak sudah. Jadi saya yakin bisa. Pertanyaan pertama, ketika melihat kantor bupati yang dari bupati pertama sampai sekarang yang seperti minta maaf Pak Mikir kan itu seperti sekarang kantor ini DPR juga seperti itu. Dan yang ketiga yang saya angkat ini bukan pertanyaan, kondisi rumah sakit umum sekarang sangat parah. Banyak orang yang mau operasi dan tidak bisa buat apa-apa karena di sini di rumah sakit itu semua ruang itu beberapa peralatan yang vital itu rusak. Orang dari korban, orang sekarang siap ke Kupang dan siap ke Meri. Ini hal vital. Tapi ini penyelamatan kesehatan dan kehidupan manusia. Tapi inilah. Tapi tadi sudah disampaikan semua. Jadi terima kasih banyak. Program inti ini sudah mencakup semua. Nanti akan disampaikan oleh kedua saudara kita, bapak kita ini akan menjawab. Saya tidak berpertanyaan. Pasti akan dapat apa yang dibuat nanti. Baik, terakhir. Saya ini datang ke sini dari Manggarai itu balas jasa orang Flores Timur. Saya satu kampung dekat kawasan. Guru bapaknya adalah Bapak Kera Hasan, itu guru kedua tertua di Manggarai Timur di Manggarai dan saya balas jasa. Dan saya dari sejak 86 sampai sekarang di sini saya balas jasa Pak. Karena bikin pintu Manggarai itu tukang ambak dulu, kemudian guru SD sampai sekarang kan orang tua. Tepuk tangan untuk orang tua, luar biasa. Ini orang kita. Saya kembalikan. Terima kasih. Saya itu mulai dari jauh hari. Bahkan apa yang saya sudah canangkan 2017 kali lalu sekarang terjadi. Saya sudah omong ke bapak mama mereka itu. Saya bilang saya ingin ada satunya rumah sakit Pratama di Adonara, ada satu rumah sakit Pratama di Solo, lalu satunya di Tanjung Bunga. Ternyata sekarang kita lihat betul sudah ada, walaupun masih demikian belum lengkap, tapi sudah ada rumah sakit Pratama di Adonara. Berarti saya punya visi misi kali lalu itu
ada yang memang melihat itu betul. Sekarang di Solo juga, tadi malam saya di Ulubulong, betul Bapak. Sekarang lagi dipersiapkan. Mudah-mudahan saya bilang kalau nanti pas kami dua nih jatuh, kami yang memimpin, ada yang kacau ataupun ada yang tidak tepat mengenai rumah sakit, kami buat baik. Sebab kami punya niat baik untuk membangun. Maka untuk menggerakkan semua visi misi saya tadi, saya tambahkan 6 primary force. Artinya penggerak utama untuk mempercepat. Termasuk salah satu tadi saya bilang kegawat daruratan infrastruktur. Ini akan mempercepat kita. Sebab apa? Kalau kita sudah mengatakan gawat, maka kita harus membedahnya supaya dia tidak jadi gawat. Maka tadi satu contoh saya bilang kita akan melakukan peminjaman untuk mempercepat pembangunan ekonomi kita. Juga di bidang ekonomi, saya bilang tadi dengan adanya BUMN dan BUMDes yang kita harus nanti pakai. Apalagi anak-anak muda kita dalam kota ya, kita yang mau bertahu orang di nelayan kah, ataupun petani juga. Kita tahu di sini paling banyak apa nih? Petani kan, atau pedagang, dan petani nelayan. Itu saya ingin membuka nanti lapangan pekerja lah jalan keluarnya nanti. Kita akan tapi di beberapa di bidang tadi seperti saya bilang, kita akan melakukan BLK sehingga itu dia bisa bukannya keringan di sini, bisa keluar tapi mempunyai keterangan. Jadi Bapak ini tidak merupakan pertanyaan, tapi saya menjawab saja ya. Bapak sudah memberi dukungan, termasuk rumah sakit yang tadi saya bilang itu sudah harga mati. Karena apa? Tugas utama pemerintah di kabupaten itu yaitu apa? Yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan, itu menjadi pelayanan utama. Maka itulah yang penting. Bagaimana masyarakat bisa sehat. Saya tuh berpikir, saya masih belum bupati, saya mau membedah itu APBD kita. Adakah enggak dana cukup? Kalau di kabupaten lain, termasuk di Kalimantan, termasuk di Sika, kita kan punya BPJS dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ini, kenapa kita tidak buat satu kartu? Misalnya kartu laran tukar atau protein atau lama holot lebih enak, lama holot sehat. Jadi dengan menunjukkan kartu itu kita bisa dilayani di rumah sakit dan sebagainya. Pemerintah melalui APBD bisa membayar itu. Nanti kita akan lihat Bapak. Jadi pokoknya saya sangat terima kasih Bapak sudah membantu kami memberi dukungan supaya ini kita bergerak. Nah, kita semua bisa bergerak kalau kita bergandengan tangan. Satu hal Mama Bapak sebelum kita tutup saya menyampaikan. Kalau nanti ada datang tanya sini, tapi lalu pandang pasangan tidak apa begitu ya. Bagaimana kalau mau pilih dia? Kemarin di Ulubulong juga. Saya bilang Bapak Mama, saya bukan tidak berpintu, saya sudah punya pintu sendiri. Karena kita maju menjadi seorang bupati itu melalui dua cara, melalui partai atau gabungan partai, dan yang kedua perorangan yang kita sebut di DPR. Jadi Bapak tidak bahaya kan nanti di DPRD anggota-anggota dewan itu kan dari partai-partai, mereka akan membuat rusuh, membuat permasalahan ataupun ya kacau-kacau lah. Saya bilang Bapak, pemerintah kita sudah hebat, sudah menyiapkan undang-undangnya. Apabila itu terjadi, saya akan memberitahu. Apabila yang macam sekarang kacau ini antara pejabat bupati dan DPRD, pembahasan APBD kita lewat daripada tenggat waktu di bulan Desember, maka bupati, wakil bupati dan 30 anggota dewan tidak berhak mendapat gaji selama 6 bulan. Pertanyaannya kurang kuat kan? Bupati, wakil bupati kami mantan pejabat, punya pensiun, belum lagi punya dana-dana yang lain pendapatan. Yang pertama. Yang kedua, bupati mempunyai kewenangan tanpa persetujuan DPRD. Apabila Anda tidak setuju, maka pot anggaran tahun yang lalu digunakan. Tidak perlu. Maka orang pun namanya pokir kali ini segala macam. Nah, terada. Itu orang bangun di rakyat. Pikir-pikir mereka. Sehingga saya bilang pada detik-detik terakhir sebelum ini tetap pasti mereka akan mendatangi kita. Bahwa mohon maaf saudara ketua DPRD, mantan ketua DPRD, memang ini kejahatan, boleh tanya beliau. Hak diskresi bupati menggunakan anggaran tanpa persetujuan DPRD. Pusing mereka pasti kata, bukan Bapak bisa bangun sana. Tapi melalui mandat ini, Bapak mereka datang dengan padami ataupun dengan Bapak, kita dulu nih. Mereka ini tim dan saya ingin juga nanti tetap waktu kami jadi. Datang aja ke tadi yang seperti pasal kerujak. Pak, kami Bapak dulu pernah menjanjikan ini kalau Bapak jadi. Langsung ngomong, tidak perlu melalui anggota dewan. Itulah beda, karena kami langsung mandat dari rakyat, independen sehingga terbuka. Yang berikutnya juga bantuan dari pemerintah pusat harus dipotong kalau anggota dewan yang bahkan di situ bilang ada klausul apabila anggota dewan yang membuat masalah sehingga anggaran tidak ditandatangani, mereka yang tidak terima gaji
bupati wakil bupati terima gaji. Jadi pikir, jadi bapak tidak usah takut, misalnya ada yang datang buat takut-takut, orang nanti kena independen. Tidak. Sepanjang kita sudah memenuhi peraturan dan syarat-syarat yang diperlukan, maka aman-aman saja. Tapi sekali lagi saya bilang, Monas itu ada di Jakarta. Kali lalu saya bisa melalui partai, kenapa kalau sekarang lebih jauh? Tidak bisa.